perkumpulan panahan berkuda Indonesia. Nah, kita lagi main-main ke tempat latihan panahan berkuda. Nah, kita mau ngobrol banyak di sini, menggali tentang olahraga tradisional panah berkuda. Apa kabar Pak Irfan? Kak Reka, senang ya akhirnya bisa main ke sini setelah sekian lama kita rencanakan tidak jadi. Oke, Pak Irfan boleh tanya-tanya ya, silakan. Seputar panah berkuda. Semenjak kapan panah berkuda itu datang ke Indonesia? Atau mungkin asalnya tuh panah berkuda dari mana sih gitu? Sejarahnya ya berarti ya? Ya. Jadi kalau panahan berkuda ini kan sebenarnya dahulu digunakan untuk kesatria gitu ya, bagian dari keahlian kesatriaan. Itu semenjak asalnya sebenarnya kalau berdasarkan sejarah dunia itu mulainya itu di Timur Tengah. Timur Tengah. Kenapa? Karena memang di sana kan konturnya datar tuh. Jadi kalau konturnya luas, jadi menuntut kecepatan, menuntut jarak jauh, sehingga akhirnya muncullah panahan berkuda itu. Lalu menyebar ke Asia Tengah, menyebar ke kemana kemari sampai India. Nah, di Indonesia ini sebenarnya panahan berkuda itu masuk bersama kebudayaan India dulu, Hindu India itu waktu zaman kerajaan-kerajaan dari semenjak Tarumanegara dan seterusnya. Karena ini ditemukan di relief-relief candi banyak. Ada salah satunya relief candi Panataran, ada relief panahan berkuda. Lalu di manuskrip pun juga disebutkan. Jadi termasuk dari kalau kita mungkin penggemar wayang gitu ya, karena di wayang itu banyak banget cerita tentang panahan berkuda. Artinya panahan berkuda itu selain sudah menjadi panahan dan panahan berkuda secara umum, itu bagian dari memori komunal lah, memori masyarakat Indonesia. Budayanya dan tuh udah bagian budaya gitu, dan bukti-bukti budayanya ada. Nah, karena perkembangan zaman dan mungkin penjajahan Belanda, akhirnya ini sempat hilang. Karena dahulu panahan berkuda Indonesia itu hanya dilakukan oleh para ksatria biasanya. Karena keterbatasan. Karena kan kita kepulauan nih, sebenarnya kita kulturnya lebih maritim. Tapi panahan berkuda ini menjadi bagian dari tradisi kesatriaan gitu. Jadi kalau dulu itu orang mau jadi putra mahkota, mau jadi ksatria harus bisa manah, harus bisa kuda, bisa tombak, bisa segala macam, dan wujud yang paling ininya adalah panahan berkuda gitu. Jadi kalau dalam ke perpanahan gitu ya, panahan berkuda itu adalah tingkatan panahan yang paling tinggi. Karena dia harus sambil berkendaraan, sambil naik kuda, lepas tangan dia sambil manah gitu. Jadi butuh keahlian yang gitu. Jadi kalau sejarahnya kira-kira gitu. Nah, sempat hilang, lalu tahun 2014 kebetulan kami juga yang kebetulan saya pribadi ngumpulin manuskrip, dan ternyata seiring dengan tren dunia, ya udah kita hidupkan juga di Indonesia. Akhirnya alhamdulillah dapat respon yang baik dari masyarakat dan seperti sekarang gitu. Berarti dari 2014 udah muncul lagi nih perkumpulan ini. Ya, betul. Nah, ini kan aku lihat ya, untuk berkuda aja susah, panahan sendirinya aja susah, apalagi digabungin gitu. Berkuda butuh keseimbangan, terus panahan butuh konsentrasi, lagi goyang-goyang tapi harus konsentrasi. Itu latihan yang harus dikuasai atau keterampilan yang harus dikuasai apa dulu gitu untuk gabung atau untuk ikut latihan panahan berkuda. Betul. Jadi panahan berkuda ini kan seperti saya bilang tadi adalah sebenarnya skill kesatriaan. Jadi bukan hanya skill fisik, tapi juga ada skill pikiran dan hati, ilmu rasa lah istilahnya gitu ya. Seperti bela diri gitu. Jadi ada etika, adab, dan akhlak. Jadi sebenarnya yang pertama dipelajari itu dulu. Jadi kenapa? Karena kita berinteraksi dengan binatang, hewan hidup, makhluk hidup ya. Dan juga kita berinteraksi dengan panahan itu kan walaupun sport sekarang, tapi kan tetap dia ada aspek bahaya. Jadi seseorang itu sebelum dilatih dulu secara mentalnya. Artinya secara pikiran mental dia harus istilahnya punya akhlak yang baik, adab yang baik, tahu bagaimana memperlakukan peralatan, tahu bagaimana cara-cara berlatih, tahu bagaimana berinteraksi dengan kuda. Jangan sampai kudanya marah sama kita gitu. Walaupun kita juga suatu saat kita harus bisa mengontrol kuda, karena masalah perkudaan ini adalah tentang kepemimpinan. Siapa memimpin siapa gitu. Kalau dia tidak punya jiwa kepemimpinan, belum dibangun jiwa kepemimpinannya, ya kalah terus sama kudanya. Jadi apalagi kita suruh, kita tunggangi sambil kita melakukan atraksi di atasnya. Nah, itu
butuh komunikasi yang baik. Jadi kepemimpinannya dulu, lalu pelatihan mentalnya, ya, lalu baru latihan fisik. Nah, latihan fisiknya adalah panahannya sendiri, kudanya sendiri. Kalau panahannya sudah mumpuni, kudanya mumpuni, baru digabungin. Oh, jadi nggak bisa apa namanya, barengan, pokoknya udah langsung di atas gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, karena panahan sendiri kan panahan tradisional. Jadi kita panahan tradisional tanpa alat bantu, artinya tanpa sentuhan teknologi. Hanya mengandalkan intuisi kita. Jadi jarak kita memanah itu biasanya kita jarak 70 meter. Jadi kalau 70 meter kita memanah, itu tanpa alat bantu, tanpa kekeran. Artinya kita itu harus sudah paham bagaimana melihat target, menempatkan, meluruskan. Artinya itu semua berdasarkan intuisi kita, berdasarkan fisik kita. Jadi artinya tanpa alat bantu. Nah, artinya itu harus membutuhkan pelatihan yang mumpuni gitu ya, karena bukan hanya fisik tapi dalamnya juga. Betul. Biasanya gini, contoh misalkan penglihatan. Kita orang zaman sekarang di rumah bangun tidur sudah ketemu tembok. Berangkat kantor macet, jarak lihatnya pendek. Lalu sampai kantor jaraknya pendek juga ngeliat di depan komputer. Jadi kita tidak biasa pemandangan jauh. Nah, itu harus dibuka dulu. Dibuka dulu. Untuk panahan seperti itu. Nah, untuk berkudanya juga sama. Karena seperti saya bilang tadi, berkuda ini masalah kepemimpinan gitu ya. Jadi siapa memimpin siapa? Kalau kita belum punya keberanian, ketegasan, kepemimpinan, susah untuk melakukan olahraga ini gitu. Jadi ya gitu. Jadi urutan pelatihannya terpisah dulu latihannya, berkuda latihan, panahan latihan, baru kalau dua-duanya bisa dan baru bisa. adab akhlak itu yang paling penting. Iya, jadi secara karakter juga terbentuk dulu. Kalau misalkan yang masih emosional, terus gak sabarnya itu agak susah ya. Berarti aku agak susah. Jadi kalau kita panahan tradisional ini ngalahin lawan gampang. Tapi ngalahin diri sendiri yang susah. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau misalkan lawan masuk terus, kita puji aja dia. Biasanya sombong malah kemana-mana jadinya. Gitu. Karena tadi benar. Karena panahan ini adalah melawan diri sendiri. Jadi kita bagaimana kita konsisten, tegap segala macam. Walaupun masuk nggak masuk, kita harus selalu berusaha. Usahanya terus konsisten terus. Jadi nggak boleh naik turun. Biasanya kalau orang baru belajar, terus dia kena tuh, kan hype dia gembira. Itu pasti langsung dipuji orang, selanjutnya pasti nggak kena. Oke. Ini penting sekali ya buat Ultraders kalau mau kuat mental dan berkarakter kayaknya ini luar biasa sekali. Ya, aku mungkin ini sama-sama tahu ya. Di Islam atau Rasul juga menganjurkan 3 olahraga: berkuda, memanah, dan renang. Ini udah lengkap ya gitu. Cuma mungkin belum ada renangnya aja gitu, terpisah. Jadi kalau dari awal, misalnya kayak aku nih belum bisa berkuda dan belum bisa memanah, berapa lama untuk latihan sampai bisa dan sampai ya bisa aja deh dulu deh, nggak usah jago seperti adik-adik ini yang di belakang. Jadi kalau masalah durasi sebenarnya ada 2 faktor. Satu tergantung frekuensi kita berlatih. Ya, maksudnya akses ke lapangan, akses ke kuda, akses ke ke peralatan dan sebagainya. Makin sering, makin cepat bisa. Biasanya gitu. Yang kedua, masalah mentalitas kita lagi itu paling penting. Ada orang bertahun-tahun dia berlatih fisik tapi mentalnya tidak dilatih. Tapi ya akhirnya dia nggak bisa konsisten. Dia mungkin kena bisa, tapi nggak konsisten. Jadi belajar konsistensi ini adalah masalah mental. Nah, jadi kalau pelatihan fisik dan termasuk tadi mental, artinya pengalaman, akhirnya dia belajar bijaksana. Paling cepat itu mungkin setahun. Paling cepat. Rata-rata 2 tahun baru mulai bisa nembak lumayan tuh, gitu, konsisten. 3 tahun dia bisa, insya Allah bisa konsisten. Jadi memang butuh kesabaran juga ya. Karena memang membentuk mental, membangun karakter dulu, akhlak dan semuanya komponen di dalam dirinya disusun dulu, baru bisa keluarnya gitu. Betul. Karena ini kan saya bilang kalau panahan dan panahan berkuda secara umum itu bukan hanya akurasi, tapi konsistensi. Nah, biasanya akurasi tercapai dulu. Nah, orang menjaga konsistensi untuk akurat itu yang susah. Jadi
biasanya konsistensi ini seiring dengan pengalaman, kebijaksanaan kita tumbuh, paham. Dulu panas-panasan sama orang, sekarang udah tenang aja gitu. Jadi ya itu proses. Jadi ini proses. Jadi makanya olahraga tradisional ini kenapa dulu jadi pelatihan kesatria? Karena memang punya aspek pendidikan. Dan itu juga tadi kalau dihubungkan dengan kenapa Rasulullah menyunahkan, karena memang betul zaman dahulu itu orang Arab, orang Persia itu anak-anak mudanya ketika dia masih kecil biasanya hanya diajarkan 3 gitu ya. Pertama belajar berkuda, memanah, dan etika, maksudnya adab dan akhlak. Kenapa? Karena berkuda ini seperti saya bilang tadi, dia aja belajar berinteraksi sama orang, berinteraksi dengan makhluk hidup lah istilahnya. Istilahnya kalau dia bisa berinteraksi dengan hewan, dengan binatang yang tidak bisa bicara, tapi dia nemu cara berkomunikasi, tentunya dengan manusia lebih mudah. Itu satu. Kedua, dia belajar kepemimpinan. Nah, kalau panahan sendiri, dia belajar seperti yang bilang tadi, keteguhan, kebijaksanaan, dan sebagainya gitu ya. Dan lain-lain. Jadi begitu. Oke, kalau Pak Irfan sendiri mulai latihan panah berkuda itu dari kapan dan berapa lama sampai saat ini? Jadi saya ini kebetulan jadi gini. Jadi kalau panahan berkuda ini ada teknik dan alat yang emang selama ini belum ada di Indonesia. Jadi selama bertahun-tahun itu hilang di Indonesia setelah ya zaman dulu lah hilang. Jadi ini istilahnya kita babat alas lah gitu. Oh, yeah. Nah karena babat alas itu bertahun-tahun karena kita kan nggak ada gurunya, nggak ada siapa, kita cuma mengandalkan manuskrip. Kebetulan alhamdulillah di sini ternyata ada beberapa peninggalan manuskrip dari terpencar-pencar, kita kumpulkan, kita pelajari, kita bangun ulang gitulah teknik. Oh ini yang dimaksud tekniknya gini, salah ternyata, ulang lagi salah. Akhirnya alhamdulillah sampai akhirnya nemu semua, kemudian kita studi banding ke beberapa negara di luar. Nah ternyata ada kesamaan. Jadi karena ini kan masalah fisika ya, jadi ternyata ada kesamaan teknik dan sebagainya. Nah baru akhirnya lama-lama. Kalau saya sendiri pribadi sebenarnya kenal panahan tuh kebetulan saya pernah tinggal di Inggris dan kebetulan tinggal di kota Nottingham, tuh tempatnya Robin Hood. Saya belajar panahan tuh pertama di situ. Jadi ada castle, saya suka belajar panahan, tapi busurnya tuh pakai busur longbow dulu. Nah lalu pas balik ke Indonesia, saya belajar panahan modern dan sebagainya. Akhirnya setelah nemu alatnya yang sesuai untuk ini, baru kita mulai pakai alatnya dan tekniknya juga sama. Jadi kalau panahan berkuda, umumnya walaupun semua teknik bisa ya, tapi yang paling efektif itu tekniknya pakai jempol. Jadi nariknya seperti ini, pakai jempol. Biasanya kan narik pakai ini. Nah ini pakai jempol. Kenapa pakai jempol? Karena banyak keunggulannya lah kalau untuk berkuda. Nah jadi ya untuk belajar ini aja, ya itu semenjak 2012 lah mulai kulik-kulik, baru nemu ya sekitar 3 tahun 4 tahun lah akhirnya gitu. Nah kalau kawan-kawan yang sekarang belajar karena sekarang sudah ketemu ya cepat, belajar setahun 2 tahun udah. Kalau kita dulu bertahun-tahun karena babat alas gitu. Jadi pendahulu istilahnya. Ya gitulah. Iya, oke. Nah tadi ngomong-ngomong Pak Irfan pernah di Inggris, terus untuk teman-teman perkumpulan ini, event yang pernah diikuti? Ya, jadi alhamdulillah. Jadi gini, kalau di KPWI di perkumpulan kita itu ada karena kita mengumpulkan semua jenis panahan. Jadi ada nama panahan namanya panahan Pandoyo. Pandoyo itu sebenarnya target syuting. Jadi memanah tepat, akurat memanah target. Ini jaraknya antara 70 meter atau 90 meter. Nah, yang kedua ada panahan panglayang namanya. Panglayang ini kayak melayang jauh-jauhan. Jadi kita nembak nggak pakai target. Ya? Kita lempar sejauh-jauhnya, yang paling jauh yang menang. Nah, yang ketiga adalah kalau bahasa Sanskertanya itu turanggastra. Jadi panahan berkuda itu turanggastra. Nah, semuanya ini alhamdulillah kita udah pernah mengikuti pertandingan di luar negeri. Di luar negeri ini pertandingan ini sifatnya itu festival olahraga tradisional. Jadi memang di mana-mana, di Turki, di Asia Tengah, di Korea, di Hungaria itu sifatnya festival olahraga tradisional. Nah, kita alhamdulillah pernah di panahan target itu, panahan Pandoyo tahun 2018 kita juara 3 dunia tuh di Turki. Yang pemenangnya itu Mas Firman namanya, orang Aceh. Yang lalu tahun 2018 juga kita menang juara 2 dan juara 3 panahan panglayang di Hungaria. Gitu. Nah tahun 2019 kemarin kita menang juara 2 panahan berkuda nanti ada Mas Sufyan tuh yang ini di Iran. Jadi ya alhamdulillah. Jadi
secara prestasi ya maksudnya kita juga bisa bersaing lah gitu dengan. Berarti udah keliling dunia dan menghasilkan prestasi ya, yang luar biasa, jadi juara dunia ya sebenarnya ya teman-teman. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang. Luar biasa. Pak Irfan, kalau di Indonesia sendiri kegiatan atau kejuaraan pernah dilakukan nggak misalkan antar anggota perkumpulan atau antar yang hobi-hobi aja gitu, pernah atau? Ya, jadi kita ini punya program untuk 3 cabang tadi ya. Kalau yang pertama untuk panahan target, panahan Pandoyo itu ada namanya Liga Pandoyo, namanya Liga Pandoyo. Itu tiap 3 kali setahun, berarti per 4 bulan ya. Jadi itu kawan-kawan nanti seluruh Indonesia di masing-masing cabang kita pada melakukan kegiatan buat pertandingan gitu, ngumpulin nilai lah. Nanti nilainya kita kumpulin, kita buat klasemen nasional. Gitu. Kalau Liga Panglayang yang nembak jauh-jauhan itu setahun sekali. Kita buat setahun sekali karena berhubungan dengan cuaca dan sebagainya, nggak boleh musim hujan. Kemudian banyak petir, takut gitu. Lalu yang terakhir untuk panahan berkuda ada namanya Liga Bulkio. Liga Bulkio ini kita sudah menjalankan semenjak 2 tahun terakhir. Yang pertama itu di Sumbar waktu itu kita dihadiri oleh gubernur sama juga. Jadi panahan berkuda ini ada perkumpulan internasionalnya. Namanya World Horseback Archery Federation, itu pusatnya di Korea. Nah, itu ketuanya waktu itu bulan datang gitu, datang gitu. Kita juga anggota itu, WHF namanya. Nah, jadi itu kita juga punya rutin, selain itu punya turnamen-turnamen yang sifatnya bukan liga. Jadi kayak di Jogja kita punya setiap 10 November biasanya kita buat di Makassar, kita juga buat di Benteng. Jadi kita kalau buat event biasanya karena kita punya misi untuk kebudayaan dan sejarah, jadi biasanya kita melakukan di tempat-tempat wisata atau di situs-situs sejarah. Kayak di Makassar kita buat tuh di Benteng Sombaopu. Jadi memanah itu di Benteng, jadi kayak beneran zaman dulu lah gitu. Dan beberapa tempat yang lain. Jadi gitu kalau kita kegiatan kita. Nah, untuk latihan sendiri ini hanya menjelang event aja atau setiap minggunya rutin gitu? Nah, jadi kita latihan rutin. Kebetulan anggota kita, penggiat-penggiat yang bersama kami itu kebanyakan kan bilangnya apa ya? Semi amatir lah, bukan amatir, semi amatir, karena biasanya weekend archer, kalau kita sebutnya weekend archer. Cuman karena kita fun, jadi malah justru jadi malah semangat gitu orang-orang. Alhamdulillah. Nah, biasanya kita latihan rutin tiap minggu untuk panahan target, panahan berkuda. Kalau panahan panglayang karena dia butuh tempat khusus, biasanya kita berapa tahun sekali kita ngumpulin kawan-kawan. Biasanya kita pilih tempat seperti di pinggir pantai atau di gunung gitu. Berapa kali kita buat di Parangtritis, kita panahan gitu, pakai baju tradisional semua gitu, sampai pernah dikira sama wisatawan mau syuting apa gitu. Angling Dharma. Betul. Oke. Nah, itu kan tadi sempat melihat juga teman-teman pakai properti, terus itu memang menjadi keharusan dari panah berkuda atau mau udah dari seru aja ya, gitu gimana? Jadi memang kita salah satu misinya kan untuk membangkitkan tadi local wisdom lah. Intinya ini karena ini dari budaya Indonesia, kita berusaha semua aspek kita ikutkan, termasuk pakaian, busana. Di beberapa tempat malah kita biasanya kalau kita ada turnamen atau pertandingan atau event, itu biasanya dimulai dengan kesenian setempat. Kalau di Jawa Barat ya pakai kecapi suling, kalau di Jawa Tengah tuh sering pakai sindenan gitu. Kalau di Aceh itu pakai kendang rebanaan gitu. Nah, itu bagian kita untuk sebenarnya ingin berkontribusi terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, pakaian kita wajibkan bagi kawan-kawan semua kalau ada turnamen, ada pertandingan, ada event, kita harus pakai pakaian tradisionalnya masing-masing dan sebagus mungkin. Jadi benar-benar ini alhamdulillah semua pakaian dan peralatan kita itu kita buat setradisional mungkin, memanfaatkan para pengrajin setempat, sehingga ya alhamdulillah jadi pakai busana adat itu bukan cuma buat kondangan sekarang. Jadi kita buat yang dipakai sama arung, pakai songket, terus gabungan sama
tenun, itu keren ya. Betul. Nah, terus yang tempat anak panahnya itu juga kulitnya itu kawan-kawan pengrajin kulit kita berdayakan. Jadi semuanya berperan. Ya. Dan alhamdulillah bisa membangkitkan ekonomi lah, memutarkan ekonomi khususnya untuk perpakaian, terus perkulitan dan sebagainya gitu. Oke, untuk di Indonesia sendiri sudah ada berapa yang di provinsi-provinsi ataupun kabupaten kota itu sudah tergabung dalam perkumpulan ini, udah ada berapa? Kita per sekarang itu sudah ada 18 provinsi. 18 provinsi. Ya, ada beberapa provinsi-provinsi yang lagi kita kembangkan juga. Karena tadi saya bilang kita ingin, karena selain kita berolahraga juga ada aspek lain yang ingin kita tekankan gitu ya, termasuk tadi aspek adab akhlak dan terutama aspek pemahaman terhadap budaya kita, gitu, lokal wisdomnya. Nah, ini yang sebenarnya butuh waktu panjang untuk kita akan memahamkan orang loh. Karena orang kalau melihat ini kan, wah pengennya sportnya aja. Tapi kalau kita nggak mau, kita pengen semua unsur. Jadi kita bisa, insya Allah bisa niatnya itu membangkitkan para kesatria-kesatria di masa lalu, di zaman sekarang untuk tampil sebagai pemimpin-pemimpin. Oke, itu mantep banget. Oke, kalau misalkan ada outriders atau teman-teman yang menyaksikan ini terus mau gabung latihan, itu kapan dan bisa kemana, ya, Pak Irfan? Jadi kalau di cabang-cabang kami di beberapa provinsi yang ada ya, yang terutama hampir di semua Sumatera, Jawa, Sulawesi itu hanya Sulawesi Selatan, lalu NTB dan sebagainya, walaupun terutama kalau Sumatera dan Jawa itu hampir semua ada. Jadi kalau misalkan mau bergabung bisa kontak KPBI setempat gitu ya. Biasanya ada di Facebook kita lah, kita punya Facebook page, punya Instagram dan sebagainya, bisa dilihat. Punya website juga, bisa di browsing. Nah, itu bisa bergabung, ikut latihan tentunya dengan mengikuti aturan dan kurikulum dan tahapan pelatihan yang kita inginkan. Kayak kemarin yang sudah mulai ikutan tuh kawan kita Cak Mus kemarin udah di Jawa Timur udah berapa kali ikutan dengan kawan-kawan kita gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Irfan. Nanti mungkin aku mau coba memanah ya. Kalau berkudanya belum berani karena harus menaklukkan si kudanya dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Nanti ngobrol-ngobrol juga lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, Outriders, kita lanjut saksikan gimana serunya panah berkuda. Kita salam KPOT dulu. Salam KPOT, lestari budayaku, bugar bangsaku. Dadah.